Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita pelajari lebih lanjut. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik dapat membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Arus listrik adalah gelombang elektronik yang yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel-kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gerdu-gerdu penerima di berbagai daerah. Dari gerdu-gerdu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar atau colokan tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, ini teman-teman, rangkaian seri dan paralel, berderet dan tersusun. Nah, seperti ini ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu di rumah. Betapa penting peran listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian,
kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih Kak cara bijaksana dalam menggunakan listrik? Nah, salah satu caranya adalah ketika siang hari tidak menyalakan lampu. Nah, seperti itu ya. Lalu pada halaman 3 ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab pada kolom. Namun saya akan menjawab langsung di bawahnya ya. Kalian ingin menjawab di kolom juga tidak apa-apa. Apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Suatu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada perantara. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Nah, seperti ini ya. Untuk ini, kalian bisa tulis alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik atau arus listrik, itu juga bisa ya. Lalu paragraf 3, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah? Nah, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Nah, dengan listrik tersebut kita dapat menyalakan televisi, menyalakan kipas, kulkas, dan banyak lain ya. Dan banyak elektronik lain yang dapat kita gunakan ketika listrik ada di sekitar kita. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, rangkaian seri itu disusun secara bersambung, sedangkan paralel disusun secara berderet. Seperti pada gambar tadi ya. Apa kesimpulan dari teks? Dari teks tadi saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang. Namun baterai akan cepat habis. Pada paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Nah, proses alur listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan pentingnya peranan listrik bagi manusia. Nah, kita sangat perlu ya teman-teman akan listrik. Nah, kalian bisa tulis pada kotak ini atau kalian tulis seperti saya tadi. Setiap pertanyaan bawahnya langsung jawaban, sesuka hati kalian. Coba kalian perhatikan di sini ada lampu senter, teman-teman. Ada komponen-komponen lampu senter. Nah, lalu setelah itu kenali setiap bagian komponen tersebut. Kemudian tuliskan dalam tabel berikut. Tadi ada 4 ya, ada baterai, lampu, lalu ada saklar, lalu ada lempeng logam. Ini memiliki fungsi sendiri-sendiri loh teman-teman. Ini ada pada halaman 4 ya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuat kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Nah, ini ketika disambungkan lagi ya teman-teman, akan jadi seperti itu. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini teman-teman. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman kalian. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, posisinya itu saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai.
Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempeng logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu rumah? Yaitu adalah tembaga, teman-teman. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, seperti ini. Ini ada pada halaman 5 yang paling bawah ya. Ini kalian bisa tulis di bawah pertanyaannya langsung atau mungkin kalian tulis pada kolom yang sudah disediakan itu ya. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu-lampu diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri bisa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan buat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, misalnya seperti ini. Bahannya baterai, botol bekas, saklar on-off, lampu, lakban. Nah, alatnya ada gunting dan cutter. Oh iya teman-teman, untuk botol bekas, ini kalian bisa menggunakan botol bekas atau mungkin kalian mau merubah yang lain juga tidak apa-apa. Ini contoh dari Kak Wafik. Kalau kalian ingin membuat yang berbeda juga tidak apa-apa ya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, banyak sekali teman-teman perubahan sikap seseorang atau masyarakat ketika sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nah, di sini ada perbedaannya. Sebelum ada listrik, malam hari itu terasa gelap karena kebanyakan dari orang-orang itu hanya menggunakan lilin ya, lilin atau obor. Nah, itu hanya di tempat-tempat tertentu saja. Jadi terlihat sedikit gelap. Lalu sulit untuk beraktivitas di malam hari. Belum tersedia banyak alat elektronik. Nah, sekarang kan sudah banyak alat elektronik. Ada handphone, televisi, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, di sini Kak Wafik tulis banyak sekali. Ketika kalian ingin menyebutkan yang ini 3, yang ini 3 juga tidak apa-apa. Namun ketika kalian ingin menyebutkan semuanya, itu lebih baik, teman-teman. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, saya akan memperbesar seperti ini. Sebelum ada listrik, itu setrika arang. Sesudah ada listrik, ada setrika listrik. Lalu, sebelum ada listrik itu ada lampu minyak atau lampu obor itu ya, teman-teman. Nah, setelah listrik, kita memakai lampu bolam atau lampu LED. Sebelum ada listrik menggunakan sapu untuk membersihkan lantai ya. Lalu setelah ada listrik kita menggunakan vacuum cleaner. Lalu dulu kita menggunakan surat menyurat, sekarang kita menggunakan telepon, ponsel dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan ketika ada listrik dan ketika belum adanya listrik. Ini ada pada halaman 8. Ayo renungkan, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Saya telah mempelajari rangkaian listrik sederhana, seri paralel, dan komponen-komponennya, serta perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh listrik. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Misalnya saja, bagian perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh listrik.
Apa manfaatnya pembelajaran ini bagi kehidupan kalian? Banyak sekali. Kita jadi tahu betapa pentingnya listrik. Kita bisa tahu cara kerja rangkaian tersebut. Nah, seperti itu. Kerjakan bersama orang tua. Bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut beserta manfaatnya gitu ya teman-teman. Misalnya saja lampu. Nah, lampu ini untuk menerangi ruangan. Lalu ada Magicom ini untuk memasak nasi. Kalian bisa tulis lagi ada kulkas untuk mendinginkan barang atau makanan ya. Lalu ada juga AC untuk mendinginkan ruangan. Nah, itu kalian bisa tulis di sini. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.